Selamat datang di Tahukah Kamu? Di video ini, kita akan mempelajari fakta-fakta unik tentang kuliner Indonesia. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lihat. Nasi liwet merupakan makanan khas Solo. Nasi liwet sebenarnya tidak berasal dari kaum bangsawan atau keraton, melainkan dari sebuah desa yang dinamakan Desa Menuar di Kabupaten Sukoharjo. Nasi liwet pertama kali dibuat ketika ada gempa besar di daerah tersebut, lalu dianggap sebagai penolak bala saat terjadi bencana besar. Nasi liwet mulai dijual oleh masyarakat pada tahun 1934 ke Solo dan beberapa tempat lainnya. Dari situ, nasi liwet mulai dikenal oleh banyak masyarakat, termasuk para bangsawan dan keraton. Nasi liwet tidak hanya berasal dari Solo, tapi juga ada yang berasal dari Sunda. Masyarakat Sunda dulu harus melewati jalan yang jauh untuk mencapai ke kebun. Oleh sebab itu, nasi liwet dibawa sebagai bekal dari pagi hingga sore. Perbedaan dari nasi liwet Solo dan nasi liwet Sunda adalah bahannya. Pada nasi liwet Solo, beras dimasak dengan campuran santan, sedangkan nasi liwet Sunda tidak memakai santan tetapi dibumbui dengan garam, bawang merah, bawang putih, daun salam, sereh, lengkuas, cabai, dan minyak kelapa. Sayur asam merupakan menu sayuran yang berisi sayur mayur lokal khas Indonesia yang berasal dari Betawi. Walaupun berasal dari Betawi, sayur asam berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatera Utara, sayur asam memiliki kuah yang lebih keruh, merah, dan berminyak dibandingkan sayur asam yang khas Betawi yang terlihat bening. Sayur asam di daerah Jawa Timur cenderung lebih pedas serta ditambahkan timun dan kangkung. Sedangkan di Solo, sayur asam tidak memiliki bumbu yang tajam. Tidak hanya bahan-bahan dan rasa yang berbeda, tetapi cara menyantap sayur asam juga berbeda di wilayah tertentu. Masyarakat Jawa Barat dan Betawi menyantap sayur asam dipisah dengan nasinya. Sedangkan masyarakat Jawa Timur mencampuran sayur asam dengan nasi dan juga lauk pauk. Bacem berasal dari masyarakat Jawa Tengah dan Jogja pada abad ke-19. Bacem tercipta saat masa kolonial Belanda dan mempunyai simbol kemiskinan pada saat masa itu. Pada masa itu, pribumi Jawa Tengah dan Jogja dilakukan tanam paksa oleh Belanda. Mereka menggunakan tebu sebagai tanaman utama yang dikelola. Hal tersebut menyebabkan gula melimpah dan menjadi bahan makanan yang terjangkau harganya. Gula yang murah dan bahan-bahan lain yang mudah didapatkan, seperti ketumbar dan lengkuas, membuat orang Jawa berinovasi sehingga menciptakan bacem. Ayam kalasan merupakan salah satu makanan khas Jogja. Pembuatnya adalah Mbok Berek atau dikenal sebagai Nyi Rame. Pada saat masa penjajahan Jepang, Mbok Berek memiliki kedai ayam goreng di Candi Sari yang dikunjungi oleh banyak orang. Pada suatu hari, Mbok Berek didatangi oleh seorang kakek berbaju ungu khas Baduy. Setelah kakek tersebut melihat apa yang dijual oleh Mbok Berek, ia mengajarkannya cara membuat ayam goreng yang lebih enak. Sejak saat itu, Mbok Berek menggunakan resep yang diajarkan kakek tersebut untuk menjual ayam di warungnya. Seiring jalannya waktu, warung Mbok Berek semakin terkenal, sehingga pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno untuk mampir makan. Lalapan merupakan makanan pendamping khas Sunda. Lalapan berasal dari kata lalap yang berarti daun-daun muda, mentimun, petai, dan sayur lainnya. Lalapan sangat terkenal di Sunda karena berbagai macam sayur dapat tumbuh baik di tanah Sunda. Pewarisan budaya lalapan terlihat dengan adanya mitos mengenai kecantikan gadis Sunda berkat makan lalapan. Hal tersebut dikarenakan kandungan lalapan yang kaya akan vitamin dan mineral. Itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang yang menonton. Terima kasih.